Visi kami menjangkau yang tak terjangkau. Selamat datang Ama Ina, Bapak Ibu dari PDI Perjuangan Nias Barat secara umum ya. Selamat datang di pondok kami ini. Walaupun kami di pojok ya, pojok Nias Barat, tetapi kami selalu ingat terlebih kepada Ama Polut ya, yang selalu WA saya. Ini ketiga kalinya. Sekilas tentang panti kami, ini Yayasan Bakti Luhur ini kantor pusatnya itu di Jawa Timur. Visi kami menjangkau yang tak terjangkau, mengistimewakan, mengkhususkan karya sosial bagi kaum berkebutuhan khusus, miskin dan terlantar. Kami di sini selain anak-anak yang ada di panti yang 11 orang, ada juga anak-anak kami yang dari panti ini yang kami sekolahkan di Malang juga SMA. Ada yang anak di Sutulu juga karena di sini tidak ada SLB. Jadi anak-anak kami yang kami sekolahkan di Malang, yayasan kami, supaya mereka juga bisa mendapat hak seperti anak-anak pada umumnya dari sekolah. Nah, selain juga anak-anak di panti, karena tenaga kami di sini hanya berdua dan kapasitas rumah kami juga hanya seperti ini, ya, kurang banyak memuat, ya. Kami punya anak asuh di luar. Di luar sana itu anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Anak berkebutuhan khusus. Suster Vero dalam beberapa bulan ini karena masih tenaga kami pergi terapi khusus anak-anak yang lumpuh otak, cerebral palsy. Ya. Ada juga anak-anak yang keterbelakangan mental. Punya keterbelakangan mental artinya ya tidak bisa belajar secara akademik. Mungkin mereka cantik, ganteng seperti anak-anak saya di sini. Itu sebagian cantik-cantik, ganteng-ganteng namanya. Tetapi secara akademik mereka itu tidak mampu untuk belajar. Di sekolah ini cukup banyak sebenarnya anak berkebutuhan khusus. Tetapi karena di sini juga tidak ada sekolah luar biasa, akhirnya sudah semampu kami. Kalau kami ada rezeki, kami berbagi juga kepada mereka. Semampu kami juga, kalau kami tenaga kami ada, kami terapi semampu kami. Kami di sini sudah tahun 2012. Awal-awalnya waktu tsunami dulu, jika bangkalnya itu waktu tsunami kami datang menjadi relawan situ. Relawan itu kami tidak mau membongkar itu rumah kenangan. Ya, rumah kenangan ini. Walaupun relawan kami masih menempati rumah itu. Rumah kenangan waktu tsunami dulu, rumah relawan itu. Waktu tsunami di sini gempa. Ini rumah ini. Jadi kami menempati di sana, menampung anak-anak korban dari situ. Mulai dari situlah akhirnya kami punya rumah ini tahun 2020 bulan 9. Puji Tuhan kami mendapat rumah yang sedikit layak untuk kami dan sehat. Dulunya tempat tinggi kami di situ ya. Gitu. Dan kami di sini juga supaya tahu juga bahwa kami tidak punya donatur tetap. Ya. Dan puji Tuhan, walaupun begitu, seperti dalam kitab suci mengatakan, burung tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, tetapi dia diberi kehidupan oleh Tuhan. Saya sangat percaya dengan itu, bahwa kami di sini walaupun kami di antara pohon-pohon kelapa, banyak memperhatikan kami. Ya, misalnya warga panen, kasih beberapa liter untuk kami, ada panen pisang, kasih kepada kami, panen bonirio, semua tidak ada yang terbuang kalau di sini. Ya, tidak ada yang terbuang, pasti kami manfaatin dengan baik. Ini ada anak saya satu yang baru-baru mungkin bulan 2 nanti tanggal 12, ini 1 tahun di sini. 1 tahun. Ini bisa tuli dari pulau, nggak tahu pulau mana itu. Sekarang usianya 4 tahun 3 bulan. Nah, 4 tahun 5 bulan. Dia datang kepada kami usia 3 tahun sekian, itu berat badan hanya 5 kilo, Bapak. Ya, stunting. Ya,
5 kilo. Ya, sangat ya. Dengan kudis di mana-mana. Ya, tapi puji Tuhan, puskesmas di Robo sampai hari ini memperhatikan anak ini. Ya, mereka observasi setiap bulan, sehingga juga dia bisa. Terima kasih sekali lagi atas nama para suster Alma dan anak-anak bakti luhur, mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak Ibu semua bahwa kami tidak dilupakan. Pertama datang dulu kepada kami dari Provinsi Nias Barat dan sampai hari ini kami tetap hati Bapak Ibu semua. Terima kasih atas berkat Tuhan yang telah dibagikan kepada kami dan juga nanti atas makan bersama. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan Bapak Ibu semua, terlebih-lebih bagi keluarga besar DPI Perjuangan, baik provinsi, daerah, cabang, dan pusat yang berusia 50 tahun. Ya, pesta emas. Ya, semoga Tuhan juga partai ini menjadi partai yang solidar dan peduli ya bagi masyarakat umumnya. Semoga Ibu Megawati juga diberi umur panjang, semakin diberi kebijaksanaan dalam memimpin partainya. Kalau tidak bijaksana pasti kacau balau juga anggotanya gitu ya. Jadi pimpinannya juga perlu kita doakan juga supaya tidak salah-salah